Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengelolaan proyek sistem informasi. Kali ini kita akan bahas project controlling ya. Jadi kita akan lanjut ngebahas mengenai pengelolaan proyek sistem informasi ini. Oke, em, jadi yang pertama itu adalah di sini kita akan bahas seperti apa sih dokumen project controlling itu gitu kan. Nah, jadi project controlling itu dokumennya itu merupakan dokumen-dokumen yang berisi fungsi kontrol gitu. Jadi eh, disebut dengan dokumen fungsi kontrol. Nah, nanti ada apa namanya jenis-jenis dokumennya gitu ya kan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjalankan project controlling ini. Nah, kenapa sih ini diperlukan? Karena sebuah proyek itu perlu dikontrol untuk memantau perjalanan proyek agar sesuai dengan acuan proyek yang ada, yaitu yang tertuang di dalam project management plan. Nah, sehingga hal ini dapat memenuhi hasil atau tujuan proyek yang diharapkan gitu. Nah, di sini ada project controlling dokumen-dokumennya. Jadi yang pertama itu adalah kita memerlukan dokumen project management plan. Lalu yang kedua, ini kita akan membuat catatan pertemuan per meeting atau per rapatnya itu. Nah, lalu yang ketiga kita akan membuat formulir permintaan perubahan atau changes request form. Nah, lalu yang keempat, daftar permintaan perubahan. Lalu ada laporan kemajuan proyek, tabel penelusuran aktivitas, dan estimasi biaya penyelesaian proyek. Keenam, dokumen ini akan kita buat di tahap atau fase proyek controlling ini. Ya, kecuali dokumen proyek manajemen plan itu sebagai acuan. Ya, jadi ini harus udah ada dulu untuk proyek manajemen plan ini. Kita lanjut. Jadi di dalam proyek controlling itu kita akan melakukan optimasi. Nah, optimasi proyek maksudnya. Jadi optimasi proyek ini ada banyak ya. Ada optimasi jadwal, pengurangan waktu dan lain-lain. Lalu ada pemantauan proyek seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung apa supaya tidak adanya pemborosan ya, terus tidak adanya uh, waktu yang terbuang kayak gitu. Nah, di dalam optimasi proyek ini kita contoh di sini akan melakukan optimasi jadwal. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah evaluasi ya. Ini adalah hal penting di dalam optimasi sebuah proyek. Yang pertama, kita harus memiliki pertimbangan. Apakah susunan jadwal sudah sesuai atau belum? Apakah ada waktu cadangan? Apakah tidak ada pemborosan resource atau sumber daya, baik itu material ataupun worknya, sumber daya manusia maksudnya. Lalu ada apakah tidak ada pemborosan cost atau biaya? Dan yang kelima, udah ya, empat itu aja nih perlu dipertimbangkan gitu. Nah, di sini hal-hal ya yang perlu dipertimbangkan itu ada lagi hubungan-hubungan antar tugas, terutama pada jalur kritis, jumlah waktu undur, constraint atau pemastian pada tugas-tugas. Lalu yang terakhir adalah sumber dayanya, ya kan? Ada beban lebih atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memperpendek jadwal di mana uh, ada beberapa cara atau pilihan untuk memperpendek jadwal, diantaranya pengubahan jalur kritis,
penambahan lag time dan lead time, lalu ada pengurangan durasi tugas, pengurangan beban kerja sumber daya, lalu ada penambahan jumlah sumber daya, terus penambahan jadwal kerja sumber daya, dan yang terakhir adalah penambahan jam kerja lembur. Nah, ini semua akan ditentukan oleh proyek manajer gitu. Nah, di sini kita udah masuk ke praktikumnya ya. Yang pertama itu adalah pengubahan jalur kritis. Kita akan mencoba bagaimana mengubah status tugas gitu. Nah, di sini dibilang untuk memperpendek jadwal pada jalur kritis, pilihannya adalah apakah kita akan menghapus tugas-tugas yang kurang perlu? Apakah kita akan menggabungkan tugas-tugas yang masih berpeluang berpeluang maksudnya dikerjakan secara bersamaan seperti itu. Nah, penggantian tugas-tugas utama menjadi tugas rincian itu adalah salah satu hal untuk cara ya untuk mengubah atau melakukan pengubahan jalur kritis gitu. Nah, kita coba buka file yang bernama di sini misal kita udah mencoba ini ya RAB. Ini saya buka project Microsoft Project-nya itu filenya RAB ya, RAB ke-1. Nah, oke, baik. Jadi untuk yang pertama itu kita akan melakukan mengubah si subtask-nya ini, ya kan, itu menjadi lebih rinci lagi, gitu. Jadi nanti si hari ini itu dia akan dikerjakan secara bersamaan, kayak gitu yang poin 12 ini ya, nomor urut 12 yang poin 2,3. Nah, caranya adalah coba di sini kita unlink tasknya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita ambil salah satu contoh, salah satu studi kasus lah, permisalan untuk melakukan pengubahan tugas gitu, memperpendek jadwal lah ya. Dengan cara kita ambil task yang nomor urut 12 ini, yaitu task 2,3, kita unlink, itu ada di sebelah kanan di atas ya, di schedule. Kita unlink task atau ketik Ctrl Shift F2. Nah, ini dia udah terpotong, jadi dia udah di unlink gitu. Nah, lalu kalau udah kayak gini kita sisipkan tugas yang mendukung task 2,3 ini gitu. Kita sisipkan dengan cara kita sisipkan itu ke atas ya, kalau Microsoft Project. Jadi menyisipkan row-nya itu dia ke atas. Ya, berarti kita harus mengambil baris bawah untuk menyisipkan tengah-tengah gitu. Di sini kita klik kanan, insert task, kita klik 3 kali sampai task 2,6. Nah, di sini untuk new task-nya itu kita isi dengan task baru, misalnya dokumen menu gitu ya, dokumen menu, dokumen form, lalu ada dokumen report. Nah, ini udah cukup. Nah, ini kan kita masih berada di tampilan cost ya, jadi tampilan tabel cost. Kita coba ubah terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik tab view di atas di sini ya. Nah, lalu kita klik lagi ada table di dalam kolom data ini gitu. Kita lihat di sini, kita klik built-in-nya, kita ubah jadi entry. Nah, otomatis dia akan berubah
tampilan si Gantt table-nya itu menjadi tampilan waktu gitu ya. Di sini ada duration, start, finish, predecessor, dan resource name-nya juga udah ada. Nah, nah kalau udah kayak gini kita coba uh, membuat si ketiga ketiga task ini kita membuat si ketiga task ini menjadi subtask gitu, yaitu dengan memakai indent. Nah ini kan tulisannya campur-campur ya, fontnya kita coba ubah menjadi Calibri dulu. Tadi kita blok ya si task name nya. Nah kalau udah kayak gini jadi rapi ya. Oke. Selanjutnya nanti task ini tuh dia akan menjadi task rincian dari subtask dokumentasi desain aplikasi gitu. Nah di sini dia durationnya itu dia 0 days ya, 0 days. Jadi yang tadinya ada sekarang berubah. Nah coba di sini kita akan melakukan link ya. Jadi kasusnya itu adalah ternyata dokumen formnya ini dan dokumen report itu harus diselesaikan secara berurut gitu. Jadi setelah dokumen form itu baru nanti langsung dikerjakan dokumen reportnya. Nah itu caranya kita blok kayak gini. Terus kita pergi ke link. Di sini ada iconnya, dibilang link the selected text gitu ya. Atau klik Ctrl F2. Ctrl F2. Nah, di sini udah muncul. Teman-teman lihat di Gantt chartnya itu dia udah muncul. Chartnya itu beda ya dengan chart yang di atasnya gitu, yang di bawah yang kita select ternyata warnanya hijau gitu tasknya. Nah, oke, di sini kita tentuin dulu untuk untuk harinya. Oh ya, lupa nih. Di sini kalau misalnya dia task ini harus diselesaikan secara berurut, artinya gini, jadi ada syarat gitu. Si dokumen report ini dia akan dikerjakan setelah dokumen formnya itu selesai. Gitu. Makanya di sini dibilang predecessornya itu 14. 14 nomor urut 14 itu kan ini ya dokumen form. Berarti artinya nanti setelah dokumen form itu selesai, nah tim proyek akan mengerjakan dokumen report gitu yang memiliki tugas hal ini. Nah, kalau udah di sini nanti kita coba tentuin lagi harinya. Sini one day juga. Ya, tapi di sini mulainya kita coba hari tanggal 8 Juli ya. Mulainya itu ternyata tanggal 8 Juli. Oke, udah. Terus yang ini mulainya tanggal 8 Juli. Lalu di sini tanggal 9 Juli ya. Oke, ini ya. Jadi nanti yang di sini dia akan berubah jadi 6 gitu. Nah, gini. Kita ubah jadi 1, benar. Oke, ini. Nah. Oke, sebentar. Oke, kita coba lagi di sini. Kita coba tentukan predecessornya di 2.3 itu 11 ini. Nah,
Oke, nah teman-teman bisa lihat deh di sini yang apa namanya, seharusnya ini kalau dihitung secara manual ini kan 3 hari ya. Nah karena ini tuh kita tentukan sebagai tugas yang bersyarat yang dikerjakan secara berurut gitu ya. Nah itu akan dia akan apa namanya, terhitung menjadi 1 hari gitu. Jadi tugasnya itu akan dikerjakan secara sehari secara paralel dalam 1 hari gitu maksudnya. Nah di sini dia nggak ini ya. Coba kita selesain dulu kenapa dia tiba-tiba jadi 7 days. Oke. Oh, ternyata bagian yang 2 ini itu harus ditentukan secara auto. Coba. Kok Nah, harusnya sih gini sih. Ya. Jadi jangan lupa juga ya untuk yang ketiga task ini durationnya itu dia harus dijadikan auto schedule. Teman-teman bisa blok 3 task ini terus lalu klik tombol yang ada di sini atau klik kanan, nanti ada menu auto schedule gitu ya. Nah terhitungnya juga tetap di sini 2 hari. Kenapa? Karena kita menentukan terlebih dahulu si taksnya itu kedua taks ini dia akan dikerjakan secara berurutan dalam 1 hari gitu. Nah baru nanti apa tanggalnya baru kita tentuin gitu, tanggal berapa. Nah lalu baru auto schedule-nya kita nyalain gitu. Nah nanti dia akan berwarna biru ya di sini di sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman juga bisa sambil buka modulnya, modul yang udah dibuat ya. Nah, untuk apa ya? Pengubahan jalur kritis dengan cara mengubah status tugas yang awalnya itu subtask lalu dirincikan menjadi subtask gitu. Nah, itu caranya seperti ini. Nah, jangan lupa kita save as untuk menyimpan hasil kerja kita gitu. Nah, ini udah ada. Kita coba simpen di yang lain. Soalnya kita bikin folder baru. Ini praktik untuk video. Nah, sini 4 kita simpan dengan nama optimasi ke-1. Nah, nanti akan nyimpen. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang kedua, itu caranya adalah penambahan lag time dan lead time. Lead time itu caranya gini. Nanti teman-teman pilih task yang ingin Nah, jadi teman-teman pilih task yang teman-teman pengen tambahin lead time-nya gitu. Misalnya di sini task 2,2 yaitu membuat desain report dan form report gitu ya. Nah, lalu kita coba cari tab task, lalu di sini ada properties, terus ada information. Nah, kita pilih yang predecessor. Ya, jadi yang tab predecessor di sini, di tab predecessor itu ada table ya kan. Itu ada ID, task name, type dan like-nya. Nah, di sini di bagian like-nya itu kita coba tuliskan min one day
kayak gitu. Ini artinya si task tersebut dia akan dimajukan sehari gitu ya dari hari yang ditentukan sebelumnya kayak gitu. Kita klik OK aja kayak gini. Nah, eh ini udah bener ya kayak gini. Ini disebut dengan lead time gitu ya. Jadi dia dimajuin sehari gitu, namanya lead time. Nah, di sini si predesesornya juga dia berubah jadi 10 fps min 1 day gitu. Nah, gimana caranya untuk menentukan lag time-nya? Nah, caranya kita coba hubungkan task 2,2 dengan 2.3.1. Nah, kita coba di sini kita buat lag time itu selama 2 hari, ya kan? Nah, caranya kita ketik 11 fps lalu plus 2d. Nah, ini udah cukup. Nanti dia akan otomatis nambahin base-nya gitu. Nah, teman-teman lihat di Gantt-chartnya ya. Ini sesudah ditambahkan lag time ya. Nah, yang ini sebelum ditambahkan lag time. Ya, berubah ya Gantt-chartnya. Nah, gitu. Jadi bedanya lead time dengan lag time itu, kalau lead time itu dia maju sehari, kalau lag time itu dia akan mundur gitu. Mundur berapa hari? Misalkan di sini 2 hari kayak gitu. Nah, jadi seputar lead time dan lag time itu demikian. Ya, jangan lupa di sini teman-teman save lagi untuk setiap perubahan, ya kan? Estimasi kedua ke 5. Hal ini supaya backup yang file sebelumnya itu ada gitu. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah pengurangan durasi gitu ya. Nah, dalam pengurangan durasi ini kita coba untuk mengurangi durasi yang ada pada analisa desain sistem. Nah, caranya itu kita ubah salah satu task subtasknya itu ya, ini kan main task ya yang ada boldnya itu. Nah, lalu kita coba yang task 1.7 gitu. Nah, task 1.7 ini kita ubah jadi 1 day gitu ya. Nah, nanti otomatis dia akan berubah jadi 11 gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengurangi waktu durasi itu dengan mengurangi durasi itu sendiri. Kita kurangi dengan mengklik bawah yang ini pada subtask tertentu gitu yang kita tentukan. Nah, kita save lagi biar nggak hilang. 63. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah kita pengurangan beban kerja gitu. Nah, caranya adalah kan kita udah ada di tampilan ini. Kita coba klik resource. Nah, di dalam resource ini kita cari details. Oh, ini details. Nah, lalu akan muncul jendela yang ada di bawahnya tuh ya. Nah, kalau udah nanti teman-teman lihat task yang teman-teman pengen kurangi beban kerjanya, yaitu misalnya pada task 1.1 gitu. Nah, coba kita ulangi lagi ya. Di sini details, oke, udah benar. Nah, lalu ini ya, ternyata kita pilih yang ini. Nah, kalau udah jadi di sini kan ada subtask ya,
Dan di sini ada jam kerjanya juga, leveling delay, lalu ada delay, terus ada juga scheduled startnya gitu. Nah, kita pilih coba yang pertama ini ya, yaitu dengan ID 2, task name menganalisis sistem kepegawaian, bla 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 bla. Nah, kita coba klik 2 kali, maka akan muncul pop up task information. Nah, kita coba di task information ini uh, kita klik general ya. Mana nih? Bentar. Oh, ternyata bagian sini ya. Bagian sini kita coba klik aja. Terus nanti muncul dia akan atas, ada pilihan atas dan bawah gitu. Nah, ini kita coba kurangi menjadi 14 hour atau 14 jam. Nah, lalu kita klik OK gitu. Nah, otomatis berubah ya di sini durationnya. Nah, coba teman-teman perhatiin, yang tadinya 16 hour ya 2 days, sekarang kita ubah. Teman-teman perhatiin yang ada di duration di window atas ini, itu ketika klik OK dia akan berubah 1,75 hari gitu. Nah, misalnya kita coba lagi di sini yang dokumentasi analisis sistem. Oh ini ya. Oh di atasnya. Jadi dia akan berubah ya. Kayak gitu. Oke. Jangan lupa kalau udah, jadi untuk mengurangi beban kerja ya, berdasarkan waktu kerjanya gitu ya, durasi waktu kerja per hari ya. Di sini hitungnya per jam, sorry. Jadi per jamnya itu kita ubah menjadi 14 hour sesuai dengan preferensi teman-teman. Misalnya mau berapa gitu ya. Nah, itu akan berubah, akan berefek pada window di atasnya gitu. Ya, di sini tadinya 2 days, jadi 1,75 hari gitu. Jangan lupa kita save lagi. Ya, di bagian optimasi ini cukup panjang tapi agak ribet juga sih. Oke, kita coba untuk mengoptimasi lagi. Misalnya di sini kita akan menambah jumlah sumber daya gitu. Caranya adalah masih di dalam view seperti ini. Terus kita klik yang view ini. Lalu kita uncentang ya. Uncheck pada detail sini. Maka dia akan hilang nih ya tampilannya. Nah, lalu kita pergi ke resource, terus pilih yang assign resources gitu. Nah, misalnya di sini yang ingin saya naikkan untuk penambahan jumlah sumber daya, di mana penambahan resource pada sebuah proyek itu merupakan alternatif juga ya untuk memperpendek jadwal. Nah, sebagai project manager kita harus tahu ya penambahan jumlah sumber daya ini nanti akan berefek juga ke penambahan biaya gitu. Jadi ada konsekuensinya. Nah, di sini kita coba pada task 2.1 ya. 2.1 berarti ini. Terus assign resource. Nah, di sini kita coba si unitnya itu kita coba lebih
dari 100 itu 200 gitu ya. Nah, kita klik asal di sini. Nah, ini kan pada gun table yang ada di sini itu dia nggak ada efeknya mungkin. Nah, kita coba lihat gun chartnya itu dia berubah ya. Di sini ada dalam kurung 200%. Nah, cara lihatnya eh, si cost-nya ini berubah atau tidak, kita lihat si gun table-nya itu diubah jadi cost gitu. Nah, maka eh di sini dia harusnya berubah ya. Kita di resource. Coba kita coba lagi. Belum bisa ya. Bentar. Send resources. Harusnya dia muncul assign ya di sini ya. Nah, bentar. Oke, kita coba lagi assign resource. Nah, kalau udah kita klik assign, apa nih? You cannot have the same results to the same task. The same results. Contouring. No. Uh, coba deh kita ini dulu view table cost. Nah, misal di ini ya, bagian sini kita send resource. Ini harusnya bisa sih. Coba. Oke. Ya, ini dia nambah ya. Jadi si apa namanya? Si cost-nya itu dia nambah 400 karena di sini 100%-nya lagi itu adalah sistem analis gitu. Nah, tadi kan cost-nya itu adalah 400 jadi nambah gitu ya. Nah, ini kita save as. Jadi untuk apa? Penambahan jumlah sumber daya itu kayak gitu. Kalau sumber daya ditambah otomatis cost-nya juga bakal nambah. Gitu. Nah, tadi kita menambahkan sistem analis dalam uh,
tax dengan ID pokoknya tax 2.1 ini gitu. Nah, lalu kita coba ubah lagi si tabel ini menjadi entry. Nah, kalau udah kita coba view terus details. Nah, mana ya? Detail. Oh, ini detailnya kita nyalain. Nah, di bagian tax form detail panes ini kita coba pilih yang tax form. Lalu di bagian bawah kita coba lihat ya. Di sini ada sistem analis dan designer. Nah, di yang sistem analis ini kita coba ubah jadi 10. Nah, pastiin manually schedule-nya itu di-uncheck aja gitu. Nah, ini ya, misalnya kita pengen ubah si 1.2 aja deh, yang tax 1.2, kita klik terus kita coba work-nya itu diubah yang dari 24 jadi 10 gini. Nah, nanti dia akan berubah jadi 1,25 days gitu. Jadi perubahannya kayak gini ya untuk jadwal kerja sumber daya gitu. Nah, kita coba save as di sini. Nah, kalau udah kita coba lagi untuk penambahan kerja lembur. Jadi di penambahan kerja lembur ini kita pilih yang tax form format, lalu kita pengen untuk menambahin kerja lemburnya itu di tax 1.7. Nah, di sini untuk si kerja lemburnya itu kita pilih yang harusnya ada work ya di sini. Ya, ini view-nya kita matiin dulu. Ini bukan. Oke. View tabelnya detailsnya itu dinyalain juga ya. Nah, lalu di sini ada work-nya. Terus jadi pertama itu diklik dulu ya tasknya, terus kita klik bagian bawah dan lupa window bawahnya itu dinyalain dengan cara klik view terus ke details ini. Nah, detail pane-nya itu pakai yang task form. Nah, kalau udah kita klik bagian yang ini ya di window bagian bawah itu kita pilih yang task form format, kita pilih yang work gitu. Nah, di dalam work ini kita coba bagian manually schedule ini kan udah ya di uncheck, lalu di bagian overtime work ya itu kita lihat di sini ternyata belum ada kerja lembur. Nah, caranya adalah untuk menambahkan kerja lembur itu adalah di overtime work. Berarti kita akan menambahkan jam lemburnya gitu. Nah, di sini pada tax 1,7 jam lemburnya itu adalah 2 jam gitu. Nah, berarti pada tax 1.7 kita menambahkan jam lembur itu selama 2 jam. Lalu kita coba klik OK. Nah, di sini ada perubahan yaitu durasi ya. Pada durasinya itu dia berkurang menjadi 0,75 days gitu. Jadi ya dampak dari kita menambahkan overtime work-nya ini. Jadi terhitungnya itu 1 hari, sebenarnya 1 hari. Nah,
itu 1 hari itu udah termasuk dengan overtime work-nya, gitu maksudnya. Nah, itu kita coba uh, ini detail, terus resource, bukan view, tabelnya dijadiin entry, udah. Nah, ini kita coba save as. Ini kita save 7, 10. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah pemantauan proyek. Jadi ini udah ya, pemantauan status tugas, terus lead time, lag time. Nah, ini terakhir adalah pemantauan proyek. Mungkin kita akan bahas 2 aja kali ya, karena waktunya lebih kelebihan gitu maksudnya. Akan lama lah gitu waktunya, biar nggak bosen juga gitu. Nah, untuk yang pemantauan proyek itu saya coba akan nerangin yang hubungan antar tugas. Nah, jadi cara melihat hubungan antar tugas itu coba kita klik yang 1.2 misalnya. Nah, di sini akan apa namanya, aktif ya si task itu. Nah, coba kita klik yang double klik dulu, ya kan? Nah, kayak gini ya. Lalu nanti dia akan muncul ya kayak gini. Di sini aktifnya dia di advance ya, tab advance. Nah, coba kita pilih yang predecessor. Nah, nanti di predecessor ini kita bisa melihat hubungan antar tugas itu adalah finish to start FS. Ya, jadi ini namanya hubungan antar tugas. Kayak gitu. Oke, kita coba lagi yang pemeriksaan tugas kritis. Nah, kita coba ke apa? Ganchat format. Di sini kita klik yang styles, text styles ini. Nah, kalau udah sini akan muncul pop up ya dari text styles itu sendiri. Kita akan uh, mengubah item, yaitu untuk critical task-nya aja gitu. Nah, kita ubah warnanya itu jadi merah ya. Di sini color itu menjadi merah. Lalu nanti kita klik OK. Nah, dia akan berwarna merah yang dirasa ini merupakan critical task gitu. Oke, dari sini kita langsung save saja hasilnya. Nah, udah ya. Jadi kita bahas 2 aja cukup untuk pemantauan proyek. Jadi kita udah coba bentar. Kita udah coba pemantauan hubungan antar tugas, lalu ada pemeriksaan tugas kritis juga gitu. Nah, ternyata ada tugas kritis atau critical task yang berwarna merah tadi. Nah, kita coba untuk teman-teman menyusun dokumen perencanaan manajemen proyek tim dengan mengakses folder template yang ada pada project controlling. Nanti di sana ada dokumen-dokumen yang perlu teman-teman apa namanya buat gitu ya dan isi gitu. Nah, perlu teman-teman praktikkan juga. Oke, mungkin itu aja ya untuk penyampaian hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan ketidakjelasan ya mungkin ya dalam penyampaiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.